Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahap 3 LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, nama saya Liputusunu Bagus Prakosa SPD dari kelas Bahasa dan Sastra Indonesia. Nomor peserta PPG 2015 0180 7700. NIM PPG 192 375 0070. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten Tegal dengan materi teks anekdot kelas 10 menggunakan metode problem based learning. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa berdoa terlebih dahulu. Izin pengajar menyesuaikan siswa. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, duduk istirahat, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya presiden terlebih dahulu. Agnu Nisa Fadilah. Hadir, Pak. Apriani Santi Kamurfi. Hadir, Pak. Destanila Mutiara Andini. Fakhril Ardan Febriansah. Hadir, Pak. Fikri Nur Amelina. Hadir, Pak. Jonggrang Putri Maharani. Hadir. Muhammad Rifki Ardian. Hadir, Pak. Nisrina Rihadatul Aisyah. Saskia Dinda Nareswari. Septiana Tri Kurniasih. Siva Julfiani. Nihil ya. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran, agar kita selalu semangat kemudian termotivasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri. Anda perhatikan, ice breaking yang akan kita lakukan adalah tepuk pagi, siang, dan malam. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, terima kasih. Pada proses pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai teks anekdot. Nah, kalian bisa melihat gambar yang ada di depan kalian. Kira-kira gambar apa itu? Gambar sindiran berupa gambar karikatur. Kira-kira apa yang ada dalam gambar itu? Sindiran. Oke, kita sejenak flashback kaitannya dengan proses pembelajaran yang kita pelajari. Nah, dengan yang kita pelajari yang pertama kemarin itu kita mempelajari mengenai pengertian anekdot. Nah, ada yang tahu pengertian teks anekdot dari proses pembelajaran kemarin? Ya. Teks anekdot itu teks yang sebenarnya tujuan utamanya itu mengandung hiburan, tapi terkadang digunakan untuk mengandung kritikan gitu, Pak. Sindiran atau kritikan yang dibuat dalam bentuk humor ya? Iya. Kemudian yang kita pelajari yang kedua, pola penyajian. Nah, kalau pola penyajian ada
Pola penyajian, ayo. Ingat, ada dialog dan narasi. Nah, kemudian yang ketiga ada struktur. Yo, apa itu struktur teks anekdot? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Kemudian kaidah kebahasaan. Ada yang tahu kaidah kebahasaan teks anekdot? Iya. Izin jawab. Jadi kaidah kebahasaannya yang pertama menggunakan kata keterangan waktu lampau, menggunakan kata penghubung, kata kerja, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu, menggunakan jenis pertanyaan retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab, dan menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Wah, kasih tepuk tangan. Oke. Kemudian ini yang akan kita pelajari kaitannya dengan langkah-langkah menulis teks anekdot. Nah, capaian pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari mengenai struktur, kemudian definisi dan kaidah kebahasaan. Nah, ini capaian pembelajarannya. 1. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mengalihwahanakan satu teks ke teks yang lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Ini juga sudah kemarin kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pendidik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Nah, itu juga. Kemudian, nah ini akan kita lakukan untuk proses pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran setelah mencermati teks anekdot, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan dengan kritis dan logis. Itu tujuan yang pertama, juga sudah pernah kita lakukan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yang akan kita lakukan untuk hari ini. Setelah mencermati gambar karikatur, peserta didik dapat menciptakan atau menghasilkan teks anekdot yang kreatif dan inovatif. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kalian melakukan atau menciptakan teks anekdot, nah Anda bisa mengerjakan pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian buka telepon genggam kalian, kemudian kalian bisa masuk pada link berikut. Masuk link berikut. Silahkan. Bisa dibuka semua ya? Bisa. Nih, bisa dibuka? Bisa. Sip. Ya, silakan bisa kalian kerjakan soal-soal yang ada di pretest. Nah, oke. Oke, dibuka. Ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Nah, oke, sekarang kalian bisa melihat. Nah, silakan kalian bisa melihat materi melalui link berikut. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu, kalian pahami isi yang ada dalam link tersebut. Nah, kalian pahami. Silakan dibuka link, ya. Temu. Nah, ya. Nah, silakan bisa dipelajari. Oke, dibuka linknya. Nah, ya, silakan bisa kalian pelajari. Bisa?
Nah, kalian pahami materi-materi yang ada di dalamnya. Nah, oke, setelah kalian memahami dari apa yang terdapat dalam link kaitannya dengan materi, kalian bisa melihat yang ada di papan tulis. Nah, contoh teks anekdot. Nah, bisa kalian lihat contoh teks anekdot. Anda lihat, bisa dilihat ya? Nah, kira-kira apa maksudnya dari gambar tersebut? Ada yang tahu? Yuk, dari gambar tersebut. Permisi Pak, izin menjawab. Jadi menurut saya gambar karikatur tersebut itu sindiran keras pada pemerintah yang korupsi, terus maunya menduduki jabatan itu terus, nggak mau lepas sama jabatan itu biar korupsinya itu bisa terus berjalan gitu Pak. Iya, kasih tepuk tangan. Iya. Artinya berkaitan dengan korupsi ya. Yo, yang lain. Yo, yang lain. Barangkali bisa memberikan gambaran dari apa yang ada dalam teks papan tulis. Bisa kalian lihat di situ, yaitu kan ada percakapan antara Bowo dengan Owi. Nah, tentunya kalian sudah tahu maksud dan arahan dari gambar tersebut. Ya, barangkali ada lagi? Ya. Izin menjawab Pak. Jadi itu kayak dua orang yang saling merebutkan suatu jabatan karena jabatan itu tuh sering mengkorupsi gitu. Jadi satu orang itu juga ingin duduk di jabatan itu gitu Pak. Ya, kasih tepuk tangan. Intinya adalah ini sebuah kritikan ya, yang ditujukan kepada pejabat dan pemerintah kaitannya dengan jabatan yang diduduki. Bisa dipahami ya, dari contoh teks ada gambaran untuk kalian nantinya akan menulis teks anekdot. Nah, sebelumnya nih ada kalian perhatikan di sini ada gambar. Nah, nih gambar. Nih saya jelaskan. Di sini ada gambar. Dari gambar ini, nah, nanti kalian akan membuat atau menulis teks anekdot berdasarkan gambar. Nah, nanti silakan kalian bisa lihat seperti apa yang sudah kalian lihat seperti pada contoh. Kemudian ini lembar yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian melihat, kemudian silakan kalian diskusikan. Ya kan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian bisa menulis nama kelompok, kemudian hasil dari pekerjaan kalian. Jadi paham ya? Nah, sebelum kalian mengerjakan, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah semuanya dapat kelompok semuanya? Sudah, kelompok 1. Nah, 1. Oh, dari sini. Oke, kelompok 2. Oke, berarti di sini. Kelompok 3. Oke, 4. Oke, 5. Oke. Oke, lengkap ya? Oke, yang akan kalian lakukan adalah kalian menyusun teks anekdot berdasarkan gambar. Dilihat. Seperti tadi contoh seperti itu yang sudah kalian jawab kaitannya dengan apa namanya? Contoh gambar, kemudian di situ ada percakapan. Intinya pola penyajian dari teks anekdot itu ada dari narasi dan dialog. Nah, ini saya sudah menyediakan untuk kalian dari masing-masing kelompok. Nanti ini ada contoh gambar karikatur. Nanti silakan kalian diskusikan baik dalam bentuk percakapan boleh ataupun dalam bentuk narasi juga boleh. Nah, kemudian nanti ini lembar pekerjaan kalian yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti kalian mengerjakan baik dalam bentuk teks dialognya. Nah, kalian tulis di sini dengan kelompoknya. Nah, kemudian nanti dari masing-masing kelompok bisa untuk mempresentasikan hasil. Bisa dipahami dari apa yang saya sampaikan? Nah, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1. Nah, kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Siapa? Kelompok 4. Iya. Kelompok 4. Kelompok 5, kelompok 5, kelompok 5. Oh, ini.
Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, dari apa yang ada dalam gambar itu, ya kan, diskusikan apa yang ada dalam gambar itu dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian bisa menyampaikan ide, gagasan dari sebuah gambar. Ya, intinya apa yang harus kalian lakukan ketika kalian menyusun teks anekdot berdasarkan gambar, ya kan? Berarti apa? Menyusun topiknya apa, kemudian kritik yang harus kalian gunakan dari gambar itu apa, kemudian alur ceritanya. Nah, nih itu silakan boleh kalian lakukan. Nah, ini kan kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Nah, kira-kira dari gambar gini apa ini? Jadi ini tuh rakyat Kalau lihat gambar ini, dan rakyat merasa keberatan atas kenaikan harga BBM. Nah, di satu sisi di sini kenaikan harga BBM itu menguntungkan pemerintah. Iya. Nah, berarti kalau misalnya kita kaitkan dengan alur ceritanya, kira-kira alurnya mau seperti apa ceritanya? Jadi nanti ceritanya Dimulai dari rakyatnya atau? Dimulai dari rakyatnya. Oke, jadi intinya di situ ada menentukan topiknya, ya, kemudian setelah itu menentukan kira-kira kritik apa sih. Nah, dari gambar ini nih nggak bisa dilihat nih. Ini ada masyarakat membawa apa ini? Membawa tangki, kayak tangki ya itu ya. Nah, membawa tangki. Nah, kemudian apa kritikannya terhadap bisa ada tangki ini digawe kayak abot orang itu murah. Di atasnya ada pemerintah. Oke, silakan didiskusikan ya, bisa bertukar pikiran. Wah, seperti ini silakan. Kemudian yang kelompok 3 ya? Kelompok 3 ini coba. Nah, ini kira-kira apa gambaran yang nantinya akan diskusikan kaitannya dengan gambar itu? Ini apa sih? Itu seseorang yang lebih asik meluangkan waktunya untuk bermain. untuk melupa waktunya untuk bermain sosial media. Kira-kira nanti kritikannya ini atau hal yang ingin disampaikan berdasarkan kritikan, humornya ini kepada siapa berarti? Pengguna sosial media. Oh, pengguna sosial media. Ada gambaran? Oke, silakan bisa dilanjut. Oke, yo bisa kalian lakukan. Kelompok belakang itu gimana? Ada ide gambarannya? Ini mengenai? Nah, kira-kira apa itu yang ingin kalian sampaikan kaitannya dengan ceritanya kira-kira? Mungkin itu apa sih? Lebih menyindir ke itu pejabat. Menyindir ke pejabat. Dari hal apa itu? Sebenarnya kita harus menyadarkan bahwa nasi lebih enak daripada uang rakyat. Oh, nasi lebih enak daripada. Ada gambaran untuk membuat bentuknya nanti mau dialog atau narasi? Narasi. Oh, bentuknya narasi. Boleh. Oke, bisa dilanjut. Bisa ya? Nah, oke. Yo, boleh, silakan bisa ditulis. Ayo. Bisa. Bahwa kenaikan ini akan dapat mengurangi kemiskinan rakyat Indonesia gitu. Terus nanti ada lagi yang jawab. Oke, beri gagasannya coba yuk dari itu kemudian munculkan dalam bentuk apa ini dialog atau yuk silakan bisa dibuat. Nah, intinya berarti harus struktur sesuai dengan struktur. Tapi nah kan sebenarnya salah satu dari struktur teks anekdot boleh tidak ada. Kalau bagian pada koda, ya kan. Tapi alangkah baiknya harus sesuai dengan struktur yang lengkap supaya bisa baik, ya kan. Kemudian penyampaiannya kaitannya dengan maksud dan tujuannya, kemudian kritiknya, ya kan. Menentukan menulis teks anekdot itu kan satu menentukan topiknya, ya kan. Nah, kemudian kira-kira kritik apa sih dari gambar itu loh? Dari gambar itu bisa kalian sampaikan.
Nah, kemudian setelah itu ceritanya mau seperti apa ini? Nah, silakan bisa kalian diskusikan, ya kan? Kemudian bisa kalian tuh tulis. Oke ya? Oke. Sudah selesai? Sudah. Luar biasa. Oke, perwakilan silakan, perwakilan dari kelompok 1, ya kan? Perwakilan bisa menyampaikan isi dari cerita dari gambar karikatur tersebut. Kemudian kelompok lain silakan bisa menanggapi atau memberikan kritik. Silakan kelompok 1 perwakilan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anudisa Baikuduswara, nomor absen 1 akan mempresentasikan tentang gambar karikatur ini yang kami diskusikan secara berkelompok menjadi sebuah teks anekdot. Nah, di sini gambarnya itu ada dua tokoh, cowok dan cewek. Nah, yang cowok ini ngemis-ngemis tentang bocoran soal UN, tapi dinasihati sama yang cewek ini, makanya belajar, jangan cuma mengandalkan bocoran soal. Dan gambar karikatur ini kelompok kami buat menjadi teks anekdot dengan judul soal UN bocor ukiran genteng. Langsung saja. Jadi teks anekdot yang kami buat berjudul soal UN bocor ukiran genteng. Suatu hari di sekolah, tepat pada jam istirahat, suasana kelas terasa hidup dengan canda tawa para siswa. Beberapa di antara mereka, yaitu Anggi, Tafi, Intan, dan Hasan, sedang asik membicarakan persiapan menghadapi ujian nasional atau UN yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Anggi dengan wajah penuh kekhawatiran memulai percakapan. "Hai Taf, kamu sudah belajar untuk UN besok?" Tafi dengan santainya menjawab, "Aku ya nunggu soal-soalnya bocor aja." Sebuah jawaban yang membuat beberapa temannya tertekuk. Intan yang tampak serius ikut menyuarakan kekhawatirannya. "Sampai kapan kamu menunggu soal UN bocor?" Tapi dengan nada asal menjawab, "Ya sampai bocor." Namun Hasan si kutu buku di kelas tidak bisa hanya diam. Dengan penuh logika dia bertanya kepada Tafi, "Mana mungkin soal UN bocor? Kalau genteng dia bisa bocor." Ledakan tawa pun terjadi di kelas. Teman-teman yang lain ikut terseret dalam kekacauan Hasan. Dalam keheningan setelah tawa itu reda, Hasan menambahkan dengan senyum cerdasnya, "Teman-teman, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Soal UN tidak akan bocor seperti genteng yang bisa rendes air. Makanya serius belajar itu penting." Tawa kembali menggema di kelas. Kali ini lebih semangat. Semua siswa setuju dengan Hasan. Beberapa dari mereka malah berkata kepada Tafi dengan kerasnya, "Makanya belajar." Percakapan itu mencerminkan kekhawatiran dan keceriaan siswa menghadapi tantangan besar seperti ujian nasional. Meskipun lelucon tentang soal bocor mengandung gelak tawa, Hasan dengan bijak menegaskan pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Yo, barangkali ada yang mau menanggapi. Yo, salah satu menanggapi dari kelompok 2. Yuk ditanggapi kaitannya dengan mungkin kesesuaian dengan cerita, antara cerita dan gambar, apakah sudah sesuai, kaitannya dengan struktur. Silakan, boleh ditanggapi atau bisa memberikan saran. Yuk silakan. Ya. Apakah yang teks anekdot yang kelompok 1 buat itu sudah mengandung unsur kebahasaan teks anekdot? Terima kasih. Oke, izin jawabnya. Jadi teks anekdot yang kami buat berdasarkan gambar karikatur ini sudah kami kira sudah mengandung unsur kebahasanya, seperti kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dan ada sindiran gitu. Terima kasih. Oke, yuk yang lain. Saya kira teks anekdot yang Pak Dio sudah sampaikan itu sudah bagus dan mungkin strukturnya juga sudah jelas. Seperti itu. Ya, kasih tepuk tangan. Ya. Intinya bahwa apa yang sudah disampaikan, kaitannya dengan struktur, kemudian tokoh yang diceritakan, sudah ada semua ya? Sudah bagus ya? Kaitannya dengan gambar juga sudah bisa untuk dikembangkan. Kaitannya dari sebuah gambar menjadi sebuah teks berupa kritikan ataupun sindiran. Yuk kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, boleh bisa kembali ke tempat. Presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, lanjut kelompok 2, silakan bisa mempresentasikan hasil dari gambar karikaturnya dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk narasi. Jadi yang cerita kita buat itu terdapat nada sindiran itu pada percakapan yang terakhir. Karena mereka tidak tahu bisa naik bus, akhirnya mereka pun jalan kaki. Dan ketika di tengah jalan, rakyat miskin pun tertabrak metro mini yang kejar setoran akibat BBM naik. Jadi setorannya naik. Dan akhirnya rakyat miskin itu pun meninggal dan jumlah rakyat miskin itu pun berkurang. Itu. Oke, kasih tepuk tangan. Yo. Oke. Ada lagi barangkali ingin memberikan saran ataupun ada yang kritikan ataupun yang lain barangkali pertanyaan sudah cukup? Sudah cukup? Oke, bisa kembali ke bangku kalian masing-masing. Presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian peroleh berdasarkan gambar ya, dan gambar. Sebelum saya lanjutkan, silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, boleh dikumpulkan di depan. Nah, setelah kalian melihat kaitannya dengan apa yang sudah kalian kerjakan, kaitannya dengan gambar. Nah, sebelum kita akhiri, kalian bisa melihat. Nah, post test. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Post test. Nah, silakan bisa kalian buka linknya, link post testnya. Bisa dibuka? Bisa lah. Bisa dibuka ya. Oke. Sebelah sana bisa dibuka? Bisa ya. Nah, silakan bisa kalian kerjakan dari apa yang sudah kita pelajari. Oke, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan tempat duduk bisa kalian betulkan seperti semula. Setelah kalian mengerjakan post test, ya kan? Nah, kalian tidak usah berkecil hati, barangkali nanti ada yang nilainya kurang baik, bisa kalian motivasi kembali pada diri kalian masing-masing kaitannya dengan hasil penilaiannya. Bisa kalian pelajari kembali. Bagi yang nilainya sudah baik, bisa kalian mempertahankan dari penilaian hasil dari proses pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, nah kira-kira apa sih ketika kalian mempelajari teks anekdot, kira-kira mudah atau sulit? Mudah, iya, mudah ya. Karena apa? Kenapa kalian bisa mudah menulis teks anekdot? Produksi Pak izin menjawab. Kami mudah menulis teks anekdotnya itu karena dibantu sama gambar karikatur Pak. Iya, lebih mudah karena dibantu dengan menggunakan gambar karikatur. Ada lagi yang bisa memberikan simpulan dari proses pembelajaran hari ini? Itu menjawab Pak. Jadi kita mudah untuk membuat teks anekdot itu karena kita sudah paham unsur, strukturnya dan kaidah kebahasaannya Pak. Oke, kasih tepuk tangan yuk. Intinya berarti dari proses pembelajaran ini kalian lebih mudah ya, lebih mudah. Yang pertama lebih mudah karena dibantu
dengan gambar. Yang kedua, karena kalian sudah memahami kaitannya dengan unsur, struktur, dan kebahasaan. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, pembelajaran hari ini sudah cukup. Nanti untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian persiapkan, kita lanjutkan untuk materi mengenai memahami puisi. Ya, silakan sebelum saya akhiri lagi, intinya adalah apa yang sudah kalian pelajari, kalian bisa pelajari kembali. Bagi yang belum memahami, bisa kalian pahami kembali. Oke, untuk pembelajaran ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.